Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Katri di Kece Channel. Kali ini saya akan membahas tentang matematika peminatan kelas 10 sifat logaritma dari perkalian. Nah, ini adalah pengulangan atau memperdalam tentang sifat logaritma dari perkalian yang sebelumnya di video sebelumnya saya sudah jelaskan, tetapi masih secara umum dari berbagai macam sifat-sifat logaritma. Nah, ini lebih mendalam tentang sifat logaritma dari perkalian. Nah, bentuk sifat logaritma dari perkalian di sini contohnya saya contohkan adalah A log mn sama dengan, berarti ini kan perkalian m dengan n ya. Kalau dipisahkan menjadi A log m plus A log n. Jadi kalau perkalian bisa menjadi penjumlahan kalau dipisahkan ya. Asalkan A-nya itu lebih dari 0 ya. Di sini bilangan basisnya atau dasarnya tidak boleh kurang dari 0 atau tidak boleh sama dengan 1. Tidak ada 1 ya. Nah, seperti itu. M-nya lebih dari 0 dan N-nya lebih dari 0. Jadi tidak boleh negatif yang di sini. Oke. Oke, saya contohkan di sini nanti ada 6 soal. Nah, ini 3 soal terlebih dahulu. Saya coba. Nah, di nomor 1 di sini ada 2 log 24 plus 2 log 6 plus 2 log 1/9. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Ya caranya tadi. Kalau jumlahan bisa jadi perkalian dibalik, atau kalau perkalian bisa jadi penjumlahan kalau dipisah bisa. Oke. Ini berarti caranya adalah kita jadikan 1. 24 dikali 6 dikali 1/9, maka hasilnya ini basisnya sama ya, udah 2 kalau berbeda tidak bisa, tapi kalau basisnya udah sama 2 baru bisa. Oke, ini kalau kita sederhanakan, kalau kita bagi 3, misalkan bagi 3 ini 2, ini berarti 2 ini 3 ini 2. Kemudian kalau kita bagi 3 lagi, ini dapat 8 ya kan. 3 dibagi 3 1, 24 bagi 3 8. Nah, sisanya tinggal 2 log 8 dikali 2. 8 kali 2 adalah 16. Nah, konsep yang kemarin bahwa 16 itu adalah 28 24 22. 2 pangkat 4. Berarti 2 log 2 pangkat 4. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini kan, ini tinggal coret, hasilnya adalah 4. Oke, seperti itu. Oke, itulah pembahasan buat yang nomor 1. Oke, kita teruskan di nomor kedua. Nah, nomor kedua di sini ada bentuknya akar ya, 6 log 4 akar 2 plus 6 log akar 3 plus 6 log 54. Tapi basisnya sudah sama ya. Nah, ini kan tinggal kita kalikan lagi sebenarnya. Di 4 akar 2 kita kalikan akar 3, kita kalikan 54. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita kalikan, maka hasilnya jadi 6 log 54 kita kalikan 4. 54 kali 4 itu dapatnya 16, 1 216 ya. 216. Kemudian akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Nah, bahwa kita ketahui 216 itu bisa dalam bentuk 6 berpangkat. Ya, kalau kita bagi 6 dapatnya adalah ini 1836. Dibagi 6, 6 jadi 6 pangkat 3. Sedangkan akar 6 itu adalah 6 pangkat setengah ya. Kan kalian kalau belajar akar di kelas 9 kemarin sudah pernah ya. 6 pangkat setengah itu adalah akar 6. Nah, di sini berarti 6 log ini kan 6 pangkat 3 ya. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat setengah. Nah, ini kan bisa digabung nih. Sama-sama 6 ya. Bisa digabung dengan kalau pangkat itu dijumlah. Kalau gabung ya. Jadi 6 log 6 pangkat 3 setengah. Kalau digabung dijumlah 3 tambah setengah jadi 3 setengah. Nah, berarti
ini kan sudah sama ya, 6 sama 6, berarti hasilnya adalah 3,5. 3/1/2 itu buat nomor 2. Oke, kita lanjut bahas nomor 3. Nomor ketiga, di sini jika 2 log 5 sama dengan A dan 2 log 7 sama dengan B, maka 2 log 35 sama dengan, nah jadi sudah ada pemisalan. Kalau 2 log 5 itu nilai A, 2 log 7 sama dengan B, maka 2 log 35 kalau dalam A dan B itu bagaimana gitu kan. Nah caranya adalah bahwa 2 log 35 itu kan bisa kita pisah. 35 itu kan bisa 5 kali 7 ya kan, 35 5 kali 7, berarti kalau dipisah jadi 2 log 5 ditambah 2 log 7 tadi ya. Ini kalau perkalian bisa jadi penjumlahan, jadi sini perkalian bisa jadi penjumlahan, 2 log 5 plus 2 log 7. Nah baru kita substitusi. 2 log 5 itu nilainya adalah A, ini A. 2 log 7 adalah B, di sini B. Jadi hasilnya 2 log 35 adalah A plus B. Oke, seperti itu buat pembahasan nomor 3. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal keempat. Jika log 2 sama dengan 0,3010, maka log 80. Jadi untuk mencari log ini bisa pakai kalkulator kalau sekarang ya. Kalau dulu itu bisa ada pakai tabel buku tabel gitu ya. Kalau sekarang udah lebih mudah pakai kalkulator. Log 2 sama dengan 0,3010, maka log 80. Nah 80 sendiri itu kalau kita faktorkan bisa dibagi 2, 40, bagi 2, 20 ya, bagi 2, 10. Nah berarti dia di sini ada, oh bisa lagi, misalnya ini 25 ya. Nah berarti bisa 2 pangkat 4 kali 5. Tetapi karena di sini lognya basisnya 10, berarti ini nggak usah pakai, jadi sampai 10 aja ya, karena tergantung dengan basisnya. Nanti untuk mempermudah, jadi 80 itu berarti 2 pangkat 3 kali 10. Nah berarti log 80 sama aja log 8 kali 10, atau log 8 itu 2 pangkat 3 kali 10. Nah ini kan bisa dipisahkan, log 2 pangkat 3 ditambah log 10. Nah perkalian bisa jadi penjumlahan. Nah kemarin konsep dasarnya bahwa kalau dia pangkat di sini bisa kita pindahkan kemari kan, ke depan. 3 log 2 plus log 10 itu 1. Kemarin sudah belajar kalau basisnya sama dengan 1 gitu kan. 9 log 9 sama dengan 1. Nah ini karena dia log 10 kan kemarin sudah dibahas juga, kalau tidak ada nilainya di sini berarti 10 basisnya ya. Ini sebenarnya 10 gitu. Oke. 3 log 2, log 2 nya kita substitusi. Nah 3 0,3010 tambah 1. 3 kali 0,3010 berarti 0,9030 tambah 1, dapatnya jadi 1,9030. Oke, seperti itu ya. Oke, itu pembahasan buat nomor 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Nomor 5 di sini diketahuinya adalah log 2 sama dengan P dan log 3 sama dengan Q. Yang diminta adalah log 600. Nah, sama seperti tadi ya. 600 itu bisa kita bagi 2. Jadinya adalah 300. Kita bagi 3, 100. Nah 100 itu kan bilangan berbasis 10 ya. Nah ini bisa 10 kali 10. Nah berarti di sini log 600 bisa aja log 2 kali 3 kali 100, atau log 2 kali 3 kali 10 pangkat 2.
dipisahkan jadi log 2 tambah log 3 ditambah log 10 pangkat 2. Nah 10 pangkat 2 tadi berarti sama dengan 2. Ini kan ini sebenarnya 10 ya, ini sebenarnya 10. Coret jadi 2. Nah log 2 nya kita masukkan P, log 3 nya kita masukkan Q. Sudah selesai. Oke, udah. Jadi log 600 itu asalnya dari log 2 dikali 3 dikali 100. Kalau dipisahkan jadinya log 2 ditambah log 3 ditambah log 10 pangkat 2, atau 100 itu kan berarti 10 pangkat 2. Seperti itu kayak P ditambah Q, itu karena disubstitusi. Log 2 nya adalah P dan log 3 nya adalah Q. Jadi P tambah Q tambah 2. Oke, cukup buat nomor 5. Selanjutnya kita bahas buat nomor ke-6. Di sini hubungannya adalah ada rumus selisih kuadratnya ya. Ada rumus selisih kuadrat. Walaupun di sini kan temanya sifat logaritma perkalian ya. Karena di sini bisa kita jadikan perkalian. Ini perkalian selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu asalnya perkalian dari A plus B, A min B. Inilah buat menyelesaikan ini. Nah, jadi kalau 5 log X pangkat 2 min 5 log X log Y pangkat 2 itu bisa dijabarkan bentuknya seperti ini. Jadinya saya teratas ya, 5 log X plus 5 log Y. Nah, dikalikan dengan 5 log X min 5 log Y. Nah, itu A plus B A min B. A plus B A min B, gitu ya. Bawahnya ini kan masih ada 5 log X min 5 log Y. Nah, seperti itu. Ini kan sama ya, bisa coret. Nah, berarti hasilnya tinggal 5 log X plus 5 log Y, gitu kan? Nah, berarti kalau penjumlahan basisnya sama bisa bisa dikali. Nah, itu konsepnya di sini. Jadi kalau jumlahan bisa jadi perkalian. Jadi kalau digabung jadi 5 log X Y. Nah, inilah bentuk sederhana dari soal nomor 6. Jadi dia nomor 6 ini untuk membentuk logaritma yang lebih sederhana. Nah, bentuknya seperti ini. Dengan cara kita gunakan konsep aljabar yaitu selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, berarti ini bisa kita jabarkan seperti ini. Ternyata bawahnya juga sama nih, ada nih. Ini coret deh. Hasilnya tinggal 5 log X plus 5 log Y. Nah, konsep dasar tadi sifat logaritma perkalian artinya kalau dia dipisah jadi penjumlahan, kalau digabung jadi perkalian. Oke, seperti itu ya. Oke. Sepertinya ini adalah nomor terakhir buat contoh sifat logaritma dari perkalian, sehingga kalian bisa pelajari dan bisa kalian contoh latihan ini sebagai cara pengerjaan untuk tugas-tugas kalian. Nah, untuk latihan kalian bisa melihat di deskripsi link ya. Saya sudah mempersiapkan tugas atau latihan, silakan kalau kalian perlukan untuk belajar tentang sifat logaritma dari perkalian. Oke, saya akhiri buat pertemuan kali ini. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas sifat logaritma lainnya ya. Ya, kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.